Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa dapat berjumpa dalam pembelajaran PJJ jarak jauh dalam mata pelajaran PKK, ya. Terima kasih pada pertemuan kemarin kalian sudah membuat suatu game ataupun permainan ataupun berbagi peran, di mana peran itu dimainkan oleh masing-masing kalian. Misalnya A sebagai apa, B sebagai apa, C sebagai apa, ditambah tugasnya. Dan setelah kalian membagi tugas, kalian punya tema, kemudian kalian membuat infografisnya. Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan. Pada hari ini saya akan share kamu tentang pembelajaran PKK. Apa itu sih PKK? Yuk perhatikan dulu ya. Saya akan share ini. Oke. Nah, ini dia. Kewirausahaan. Bab 1, kewirausahaan dan wirausahawan dan kewirausahaan. Apa sih wirausahawan dan kewirausahaan? Mungkin kita sering mendengar ya, apa itu wirausaha dan kewirausahaan. Pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada kalian perbedaan kedua ini, wirausahawan dan kewirausahaan. Pada section 1, hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis serta mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Nah, itu wirausaha. Ya. Ini namanya wirausaha. Kemudian kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Itu kalian sudah tahu kan bedanya antara wirausaha dan kewirausahaan. Jadi kalau yang kewirausahaan ini memang sudah ada sifat dia, ciri dia ataupun watak dia menjadi seorang kewirausahaan. Tapi kalau wirausaha itu semuanya bisa dapat itu, tapi tidak bisa memiliki yang sifat dan ciri dan watak ini. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Seorang wirausahawan mampu mengatur aspek-aspek penunjang produksi agar bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini wirausahaan adalah kumpulan dari wirausaha dan kewirausahaan. Dia juga memiliki jiwa dan dia juga bisa mengaplikasikan ke dalam yang hidup yang sesungguhnya. Inilah perbedaan wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Nah, pendapat Anda apa itu wirausaha, kewirausahaan, dan wirausaha? Nanti kalian komen di YouTube saya ya. Kasih nama dan kelasnya. Selanjutnya, hakikat kewirausahaan itu ada dibagi menjadi kira-kira menjadi 6 ya. Eksplorasi peluang usaha dapat melalui kegiatan-kegiatan dapat diwujudkan. Eksplorasi peluang usaha dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan peluang usaha, ya. Yang kedua, menyewa para pekerja. Yang ketiga, mencari bahan-bahan produksi baik berupa finansial ataupun bahan-bahan material. Yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin.
Sedangkan yang kelima, bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan usahanya. Yang keenam, berupaya untuk menghindari risiko. Ini kira-kira hakikat kewirausahaan. Dia sanggup mengembangkan usahanya, mengembangkan peluang usaha, di mana dia bisa melihat di daerah dia apa yang kira-kira bisa dia kembangkan di tempat dia tinggal. Kemudian dia juga menyewa para pekerja. Maksudnya apa? Dia bisa membayar atau menggaji yang bekerja kepada dia. Kemudian yang ketiga, mencari bahan-bahan produksi baik berupa finansial ataupun dia ini bisa mencari modal, bisa mencari bahan untuk dijual yang original ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin ya. Kewirausahaan harus mempunyai sikap pemimpin ini. Kalau tidak mempunyai sikap pemimpin, maka tidak akan terjadi kesuksesan dalam wirausahanya. Yang keempat, bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan usahanya. Ini pasti seorang kewirausahaan bertanggung jawab penuh atas suatu yang dia usahakan. Berupaya untuk menghindari risiko. Ini juga semakin risiko sedikit, maka usaha itu akan semakin baik dan semakin maju. Ini kira-kira hakikat kewirausahaan ada 5. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Ini ada Richard Cantillon, ada Jean Bautista Say, ada Frank Knight, ada Joseph Schumpeter. Ini bisa kamu baca masing-masing. Menurut Richard, kewirausahaan diberikan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang-barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Tidak menentu ini bisa untung dan bisa rugi. Menurut Jean Bautista Say, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menentukan nilai dan produknya. Jadi dia sebagai pengumpul barang-barang dan menjual kembali. Kalau menurut Frank Knight, itu wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi menekankan pada peran wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Kemudian menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan adalah seorang investor yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Schumpeter mengaitkan wirausahaan dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis dan mengaitkan dengan kombinasi sumber daya. Ini pengertian menurut para ahli. Berikutnya lagi untuk lanjutnya, Penrose. Menurut Penrose, kewirausahaan mencakup identitas peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, kapasitas atau kemampuan manajer berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Menurut dia. Kemudian, menurut Harvey Leibenstein, kewirausahaan mencakup bagian-bagian yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum terintegrasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Menurut Israel Kirzner, wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio menyebutkan kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Peter F. Drucker, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam mencipta sesuatu yang baru dan berbeda. Seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Ini menurut para pakar pengertian kewirausahaan. Nah, menurut kalian apa itu kewirausahaan? Kalian boleh menjawab di YouTube ini melalui komen ya. Jadi tugasannya 2 tadi. Ini yang kedua, yang tadi yang pertama. Selanjutnya, yang nomor 2, inti dan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang,
dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Arti kewirausahaan menurut para ahli. Richard Cantrell mendefinisikan ini ya. Kemudian menurut ahli Penrose, tadi sudah kita bahas, Peter Drucker. Kemudian apa lagi? Lanjutannya ini. Nah, 3. Sumber pendapatan dalam praktek kewirausahaan. Yang pertama, modal sendiri. Apa itu modal sendiri? Modal sendiri adalah menggunakan uang sendiri adalah pilihan sebagai modal bisnis. Nah, modal sendiri bisa dari orang tua, bisa kalian bekerja, kemudian setelah Anda bekerja punya uang banyak, bikin usaha sendiri, itu namanya modal sendiri. Kemudian modal pinjaman. Apa itu modal pinjaman? Banyak lembaga jasa keuangan yang menawarkan berbagai jenis pinjaman pada wirausahawan yang akan memulai bisnisnya. Jadi kamu bisa datang ke bank ataupun peminjam modal yang lainnya. Kemudian modal dari investor. Nah, investor biasanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang mempunyai harapan bisnis berkembang karena akan menghasilkan keuntungan. Jadi ada investor kayak saya mungkin membuat usaha PT XYZ. Nah, kalian sebagai investornya, itu namanya boleh bekerja sama. Kemudian yang ketiga, modal dan supplier atau konsumen. Mendapatkan sumber modal dengan membuat perjanjian jual beli produk dengan supplier. Jadi maksudnya kalian mendapatkan modal dengan perjanjian dan jual beli. Misalnya saya mengadakan saya akan mengadakan motor, kalian membeli itu, seperti itu juga bisa. Selanjutnya, jenis-jenis kewirausahaan tuh ada sekitar 4 ya. Kewirausahaan bisnis kecil, usaha besar, usaha rintisan yang berkembang, kewirausahaan sosial. Nah, kewirausahaan jenis ini harus dijalankan dengan telaten dan hati-hati agar tidak layu sebelum berkembang. Ini kewirausahaan bisnis kecil dan UMKM istilah sekarangnya. Kemudian usaha besar memiliki siklus hidup yang terbatas dan akan tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produk variasi. Nah, ini dia sudah usahanya sudah besar dan maju, tinggal mempertahankannya. Tapi biasanya kewirausahaan bisnis kecil dan usaha besar yang paling bertahan adalah kewirausahaan bisnis yang kecil biasanya. Kalau ini tumbang maka berbahaya. Yang ketiga, usaha rintisan yang berkembang. Usaha ini mulai menarik investor dan mempekerjakan pekerja memiliki kecerdasan dan kepribadian unggul. Kemudian yang keempat, kewirausahaan sosial merupakan para investor yang menciptakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Itulah jenis-jenis kewirausahaan ada 4. Selanjutnya, section 2, karakteristik wirausahawan. Nah, sini ada ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri umum kewirausahaan dapat dilihat dari berbagai aspek kepribadian seperti jiwa, watak, sikap, dan perilaku seseorang. Ciri-ciri kewirausahaan meliputi 6 komponen penting ya. Ini ciri-cirinya nih yang seorang wirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Ya, percaya dirinya sangat tinggi dan kuat, tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian berorientasi pada hasil. Kemudian untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun dan tabah, bertekad kerja keras dan serta inisiatif. Ini berorientasi pada hasil. Kemudian ketiga, berani mengambil risiko, mampu mengambil risiko yang wajar. Jadi dia bisa dalam usaha itu bisa maju dan bisa mundur. Dia berani itu.
Kemudian ketiga, dia masih mempunyai kepemimpinan, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran serta kritik. Itu pemimpin yang baik. Dia bisa menerima saran dan kritik dari bawahannya lebih bagus. Yang berikutnya, orisinalitas. Orisinalitas berkaitan dengan sikap inovatif, kreatif, dan fleksibel. Nah, ini punya ini semua. Kemudian yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan yang baik harus memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Ini kira-kira ciri-cirinya ada 6. Ya. Perilaku yang harus dimiliki wirausaha. Itu apa ya perilakunya ini? Beberapa perilaku yang harus dimiliki wirausaha antara lain, yang pertama, persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko. Merancang dan menerapkan strategi, membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dengan peluang usaha, kepemimpinan, originalitas, pandai berkomunikasi. Kemudian persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko. Menurut Frank Knight dan Peter Drucker, mendefinisikan kewirausahaan sebagai aktivitas pengambil risiko. Seorang wirausahawan berani mempertaruhkan karir serta keuangannya demi dapat mengimplementasikan suatu ide baru dan penggunaan modal dalam ketidakpastian. Wirausahawan sering tidak sadar bahwa mereka telah mengambil risiko yang cukup besar karena mereka mengira risiko tersebut berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ya. Kemudian Knight mendefinisikan risiko menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko biasa adalah risiko yang dapat diukur secara statistik. Kemudian ambiguitas adalah jenis risiko yang sulit diukur secara statistik. Kemudian ketidakpastian murni adalah ketidakpastian ala Knight adalah ketidakpastian yang tidak mungkin bisa diprediksi secara statistik. Ini adalah persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko yang diterima oleh seorang usahawan. Selanjutnya, merancang dan menerapkan strategi. Nah, gimana cara merancangnya? Pertama, memulai usaha sendiri membutuhkan kerja keras dan biasa jadi akan memerlukan waktu lama hingga akhirnya ada pemasukan. Biasanya ini 3 tahun sekali itu dalam keadaan rugi. Nanti setelah 3 tahun baru keadaan nol. Setelah 3 tahun ke atas biasanya akan ada keuntungan. Selain itu perlu strategi yang gitu agar upaya wirausahawan tersebut berhasil dan juga meminimal kegagalan. Berikut adalah strategi dari para wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan berani memulai. Yang ketiga, lakukan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Yang kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor. 6, isi kekosongan. 7, terkenal dengan dana minim. Nah, ini kira-kira strategi para wirausahawan yang berhasil. Ada 7. Oke, 8, percaya kemampuan diri. Ini yang terakhir. Yang perlu adalah percaya kemampuan diri. Ini merancang dan melakukan strategi dalam wirausahawan. Yang 9, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Ini. Ya, selanjutnya. Ini membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dengan peluang usaha. Kemudian ada kewirausahaan merupakan perusahaan individu dan peluang untuk membangun perusahaan. Oleh karena itu, seseorang wirausahawan harus selalu mencari dan melihat peluang usaha di saat orang lain tidak melakukan apapun terhadap pertalian kuat antara seorang wirausahawan dengan peluang usaha. Kemudian yang namanya orisinalitas. Karya yang dibuat oleh seorang wirausahawan haruslah karya yang orisinal dan inovatif. Namun tidak hanya orisinal dan inovatif, seorang wirausahawan harus mempertimbangkan hal-hal lainnya. Apa sajakah hal tersebut? Berikut penjelasannya. Ada inovatif, kreatif, ada serba biasa,
dan mengetahui berbagai hal, mempunyai banyak sumber kemampuan. Ini originalitas. Produknya harus originalitas. Berikutnya kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Sebagai wirausahawan, kita harus memiliki sifat sebagai seorang pemimpin. Berikut ini implementasi sikap kepemimpinan dalam kewirausahaan. Pertama, bertingkah laku sebagai pemimpin. Kedua, dapat menanggapi saran-saran dan kritik. Ketiga, dapat bergaul dengan orang lain. Ini kira-kira kepemimpinan dalam wirausahaan. Kalau tidak ini miliki, maka tidak dimungkinkan berhasil dalam memimpin suatu perusahaan. Kemudian pandai berkomunikasi. Seorang wirausahawan wajib memiliki kemampuan komunikasi efektif, ya. Karena untuk negosiasi harga dan segala macamnya itu perlu komunikasi yang baik dan efektif. Baik itu di dalam usaha yang dibangunkan maupun kepada para investor. Seorang wirausahawan juga harus mampu membangun sistem komunikasi menghubungkan elemen-elemen yang ada dalam perusahaan dengan pihak luar. Oleh karena itu, seorang wirausahawan haruslah menjadi seorang pemimpin yang karismatik sehingga komunikasi yang dibangun menjadi efektif. Karakteristik seorang wirausahawan berhasil. Seorang wirausahawan yang berhasil atau sukses pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih. Pertama, motif berprestasi tinggi, perspektif ke depan, kreatif tinggi, perilaku inovasi tinggi, tanggung jawab, selalu mencari peluang. Nah, kira-kira apa nih keterangannya dari motifnya itu? Motif berprestasi tinggi apa itu? Seorang wirausahawan selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimum. Artinya, wirausahawan melakukan sesuatu itu secara tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai dan prestasi merupakan hal yang membedakan antara hasil karyanya sebagai wirausahawan dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa wirausaha. Kemudian perspektif ke depan. Sukses adalah sebuah proses, bukan tujuan. Nah, sukses adalah sebuah proses, bukan tujuan. Apa yang kita usahakan, idam-idamkan, impikan, inginkan, dan cita-citakan harus memiliki syarat sebagai berikut. Spesifik, terukur, dapat diraih, berbasis realita, jangka waktu atau time frame. Kemudian, kreativitas tinggi. Biasanya wirausaha umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih tinggi daripada non-wirausahawan. Hal-hal yang belum terpikir oleh orang lain sudah terpikir olehnya, dan wirausahawan mampu membuat hasil inovasi menjadi permintaan. Seorang yang memiliki kreativitas tinggi biasanya selalu berimajinasi dan bermimpi bagaimana menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ini kreativitasnya sangat tinggi. Jadi orang belum mimpi, dia sudah mimpi mau ngapain. Yang ketiga, perilaku inovasi tinggi. Seorang wirausahawan harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnis. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Jadi untuk senantiasa dapat berinovasi, kita memerlukan kecerdasan efek kreatif. Caranya adalah dengan berlatih untuk senantiasa berpikir sehingga kita dapat menggali sumber kreatif dalam intuisi bisnis. Selanjutnya, tanggung jawab dan selalu mencari peluang. Apa itu tanggung jawab? Ide dan perilaku seorang wirausahawan tidak terlepas dari tuntutan dan tanggung jawab. Berikut ini adalah indikator ciri orang yang bertanggung jawab. Pertama, berdisiplin. Kedua, penuh komitmen. Kemudian ketiga, bersungguh-sungguh, tidak suka bohong, jujur harusnya, berdedikasi tinggi, konsisten. Ini tanggung jawab. Kemudian terakhir, selalu mencari peluang. Mencari peluang tidak berarti peluang sudah ada, tetapi wirausahawan harus menciptakan sendiri peluang, yaitu dengan menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat serta mudah digunakan. Untuk itulah ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang. Setiap perusahaan yang terjadi dalam kehidupan adalah bagian dan proses alami untuk membantu kita dalam belajar,
berubah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan di YouTube ini ya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.